Mantunya Ijul. Mantunya Ijul. Sama mantunya Dina. Mantunya Ijul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Rasa Hidup bersama Bang Tio, mantan cleaning service yang terobsesi menjadi coverboy. Akhirnya daftar menjadi coverboy tapi langsung ditolak gara-gara tidak cocok ya gitu. Jadi akhirnya cuma keterima sebagai office boy dan langsung dipecat gara-gara minta penyesuaian tarif gitu kan. Jadi office boy tapi minta gaji coverboy, jadi ditolak gitu kan. Oke, nah sering dengan berjalannya waktu maka Bang Tio memutuskan untuk menjadi konten kreator alias youtuber Mandoarsunya supaya channelnya bermanfaat untuk alam semesta beserta makhluk yang terkandung di dalamnya. Amin amin ya rabbal alamin. Nah pada episode kali ini itu ini ya sebentar lagi ini kan mau memasuki Lebaran Haji ya. Nah ya pada saat konten ini dibuat itu sekarang tanggal 19. Jadi Lebaran Haji itu saya lihat di kalender tanggal 29. Jadi kira-kira 10 hari lagi. Jadi saya perlu membahas ini supaya sahabat Rasa Hidup yang bagi sahabat Rasa Hidup ala Sarah yang pengen menjadi donatur hewan kurban itu bisa bersiap-siap gitu kan, dan bagi yang misalnya menjadi mustahik zakat bisa cepat-cepat ngecek ke masjid setempat apakah sudah terdaftar atau belum gitu ya. Oke, jadi temanya kali ini adalah tips menentukan mustahik ya. Jadi tips menentukan mustahik hewan kurban. Nah, gitu kan. Gimana caranya gitu kan? Nah, ini cocok buat yang panitia lebaran kurban ya, supaya kadang saya kalau ke masjid itu mereka suka bingung gitu kan, ngitung-ngitung kan, oh ini jumlah sapinya kurang nih, jumlah kambingnya kurang nih, kenapa ya? Soalnya mustahiknya kebanyakan gitu kan, jadi mereka ngatur-ngaturnya bingung. Nah, sebenarnya nggak usah bingung. Waktu kemarin lebaran waktu kemarin Idul Fitri itu saya pernah membahas tentang bagaimana membuat panitia zakat ya. Nah, itu bisa dengan menggunakan FEB. Nah, pada episode kali ini juga bisa ya. Jadi kita bisa menentukan dengan menentukan mustahik hewan kurban dengan cara menentukan FEB-nya. Nah, gimana caranya? Yang pertama, saya akan bahas dulu tentang karena ini berhubungan dengan hewan kurban, jadi kita perlu membahas dengan cara memilih ya, cara memilih hewan kurban yang baik gitu kan. Nah, yang pertama kita akan bahas tentang karkas hewan. Apa sih karkas hewan itu kan? Nah, gitu kan. Bukan geragas ya, kalau geragas itu rakus ya, ini karkas ya. Jadi berdasarkan data yang saya dapatkan dari masjid di tempat saya, jadi menurut mereka karkas hewan itu ya, terutama di sini karkas sapi ya, karena ini adalah hewannya adalah sapi dan kambing. Jadi karkas sapi itu adalah bagian dari tubuh sapi ya, bagian dari tubuh sapi yang terdiri dari daging ya, daging tapi setelah disembelih gitu ya, setelah disembelih gitu kan secara halal. Jadi kalau kita misalnya dapat sapi dengan tidak halal kemudian kita sembelih, ya itu bukan daging, bukan karkas. Jadi karkasnya harus dari daging sapi yang halal gitu setelah disembelih. Nah, terus dikurangin apa? Dikurangin darah. Jadi setelah sapi itu kita potong, nah itu kan ada darahnya. Nah, darahnya kita buang, kemudian kepala, pundak, lutut, kaki kayak lagu gitu ya. Jadi kepala, pundak, lutut, kaki plus kulit, nah plus saluran pencernaan itu kita buang, terus onderdilnya, jeroannya gitu, sama bagian lemak-lemak, nah yang nempel itu plus ekor itu kita buang. Nah, setelah itu kita buang, nah itulah kita dapatkan yang namanya daging sapi. Nah, itu kita sebut karkas gitu kan, karkas hewan. Nah, untuk yang berdasarkan data yang kami dapatkan di masjid sekitar saya Bang Tio itu mendapatkan karkas sapi itu sekitar 45 sampai 50% dari berat tubuh sapi ya. Jadi 45 sampai 50% dari berat tubuh sapi. Nah, kemudian untuk yang karkas kambing itu sekitar 40 sampai 45% gitu ya. Jadi misalnya diasumsikan berat sapi ini permisalan aja 100 kg ya, maka karkasnya itu sekitar 45 kg sampai 50 kg. Kalau kambing misalnya kambingnya 100 kg berarti 40 kg sampai 45 kg ya, itu karkasnya, itu perkiraannya gitu. Nah, terus untuk ekor sapi berdasarkan data yang Bang Tio dapatkan di tahun lalu ya, karena untuk tahun ini belum ada sapi-sapi yang dipotong, jadi saya belum bisa hitung berapa. Tapi berdasarkan data yang tahun lalu itu untuk satu ekor sapi itu biasanya menghasilkan 50 potong karkas ya, umumnya ya, kebanyakan ya. Dan untuk kambing, satu ekor kambing itu mendapatkan 10 potong karkas gitu ya. Jadi kambing 10 potong karkas, sapi itu 50 potong karkas ya, jadi daging sapinya itu ya. Nah, pada tahun lalu ya, data tahun lalu yang Bang Tio dapatkan itu total sapinya itu 60 ekor. Jadi ini masjid di sebelah ini termasuk masjid besar ya, karena menghasilkan 60 ekor sapi. Nah, kemudian kambingnya itu ada 120 ekor ya, 120 ekor. Sapi 60 ekor, kambing 120 ekor ya. Nah, kemudian pertanyaannya adalah
berapa sih jumlah mustahik hewan kurbannya kalau jumlah sapinya 60, kemudian kambingnya 120 dengan asumsi satu kambing itu 10 potong karkas dan satu ekor sapi menghasilkan 50 potong karkas, ya kan? Mustahiknya hewan kurbannya berapa? Nah, kemudian satu mustahik itu dapat berapa potong sapi? Kadang kan suka, waduh kok saya dapatnya segini, kok kurang nih gitu kan? Atau malah kelebihan nih gitu kan? Jadi untuk satu mustahik berapa potong sapi dan berapa potong kambing gitu kan? Nah, untuk membahas ini kita pertama perlu menghitung banyak potongan karkas sapi ya. Jadi banyak potongan karkas sapi secara keseluruhan ya. Nah, itu caranya adalah dengan menghitung ini ya, total sapi ya. Total sapi dikali untuk satu sapi kan jumlah potong karkasnya 50. Jadi total sapi yaitu 60 ekor tadi ya dikali 50 potong karkas ya. Jadi hasilnya 60 dikali 50, 3000 potong ya. Jadi total sapinya ada 60, per ekor sapi itu menghasilkan 50 potong karkas. Jadi 60 kali 50, jadi ada 3000 potong ya. 3000 potong karkas sapi gitu kan, daging sapi ya. Nah, kemudian untuk banyaknya potong karkas kambing, potong karkas kambing rumusnya sama. Jadi jumlah kambing dikali per satu ekor kambing berapa potong. Tadi sudah saya jelaskan satu ekor kambing itu menghasilkan 10 potong karkas. Nah, kemudian total kambingnya tadi ada 120 ya. Jadi jumlah karkasnya itu 120 dikali 10 yaitu 1200 potong. Jadi ada 3000 potong karkas sapi dan 1200 potong karkas kambing gitu kan. Nah, kemudian kalau kita ingin mencari berapa jumlah mustahiknya gitu kan, diasumsikan satu mustahik itu mendapatkan jumlah sapi dan jumlah kambing potongannya itu yang sama gitu ya. Jadi misalnya masing-masing 5 potong, terus kalau yang kambing 2 potong, terus kalau yang sapi misalnya 7 potong, kambingnya misalnya 5 potong, semuanya dapat sama. Jadi nggak ada yang ini 3, yang ini 4, yang ini 2, yang ini 1, semuanya sama. Nah, berapa gitu kan. Nah, itu untuk menentukan mustahik jumlah hewan kurbannya ada berapa, itu berarti kita tentukan dulu EPB-nya ya. Jadi dari 3000 potong sepotong karkas kambing kita tentukan EPB-nya. Nah, bagaimana cara menentukan EPB-nya? Nah, cara menentukan EPB-nya adalah, nah ini kita cari pangkat terkecil dari bilangan prima pada kedua bilangan. Jadi kita di sini bikin faktorisasi prima ya. Jadi 3000 kalau dibikin faktorisasi primanya itu seperti ini ya, 2 pangkat 3 dikali 3 dikali 5 pangkat 3. Jadi ini buat yang belajar EPB di sini itu paham gitu ya. Jadi untuk mencari faktorisasi prima dari angka 3000 itu seperti ini ya. Jadi 2 pangkat 3 dikali 3 dikali 5 pangkat 3 gitu kan. Nah, sedangkan untuk 1200 faktorisasi primanya sebagai berikut. 2 pangkat 4 dikali 3 dikali 5 kuadrat ya. 2 pangkat 4 dikali 3 dikali 5 kuadrat. Nah, dari sini kita bisa mencari EPB-nya. Tadi EPB-nya adalah gini ya, pangkat terkecil bilangan prima pada kedua bilangan. Jadi dari 3000 dan 1200 ini kita cari pangkat terkecilnya dari bilangan prima. Ini kan semua bilangan prima nih, 2, 3, 5 ya. Nah, kita cari pangkat terkecilnya. 2 pangkat 3 dengan 2 pangkat 4 itu lebih kecil yang 3 kan. Jadi di sini 2 pangkat 3 ya. EPB-nya 2 pangkat 3. Nah, kemudian ini 3, 3. Nah, ini pangkatnya sama ya, sama-sama 1. Kalau sama bagaimana Bang Tio? Kalau sama langsung ditulis aja 3 gitu kan. Nah, terus yang ini 5 pangkat 3, ini 5 kuadrat. Yang diambil yang mana? Pangkat terkecil ya. Pangkat terkecil. Jadi yang diambil 5 kuadratnya, bukannya 5 pangkat 3. Kalau yang tadi 2 pangkat 3, karena 4 dan 3 lebih kecil 3, ini 5 pangkat 2. Karena 3 dengan 2 lebih kecil 2, jadi 5 pangkat 2. Jadi di sini EPB-nya 2 pangkat 3 dikali 3 dikali 5 kuadrat ya. 2 pangkat 3 itu 8 ya. 8 kali 3 itu 24. 5 kuadrat itu 25. Nah, 24 dikali 25 itu hasilnya 600 ya. Nah, nanti dicek coba ya. Nah, EPB-nya 600. Jadi di sini EPB-nya didapat 600. Nah, inilah jumlah mustahik zakat ya, jika jumlah karkas sapinya totalnya 3000, kemudian kambingnya 1200 karkas. Jadi mustahiknya itu sejumlah FPB yaitu 600 orang ya, 600 orang. Oke. Nah, kemudian untuk satu mustahik dapatnya berapa? Nah, untuk pertanyaan kedua ya, untuk satu mustahik itu dapat berapa potong sapi dan berapa potong kambing. Nah, untuk menentukan berapa potong sapi caranya adalah jumlah total potongan karkasnya yaitu 3000 dibagi dengan jumlah EPB-nya ya. Jadi jumlah karkas sapinya itu totalnya itu adalah 3000 potong tadi di sini ya. 3000 potong. Nah, ini kemudian dibagi dengan mustahiknya. Mustahiknya itu EPB-nya 600. Jadi 3000 dibagi 600. Nah, itu hasilnya 5 ya. Nah, kemudian untuk yang karkas kambing sama jumlah total karkas kambingnya itu 1200 dibagi dengan EPB-nya ya. 1200 dibagi EPB 600. Di sini dihasilkan
2 potong ya. Jadi karkas sapinya itu untuk satu mustahik masing-masing dapat 5 potong, dan untuk kambing masing-masing dapat 2 potong. Jadi itu pertanyaan kedua, yaitu satu mustahik masing-masing dapat berapa potong, yaitu dapat untuk sapi 5 potong, kemudian untuk kambing itu ada 2 potong karkas sapi ya. Jadi total ada 7 potong karkas ya, terdiri dari 5 potong sapi dan 2 potong kambing. Oke, gitu ya. Gampang ya cara ngitung ya. Itu tinggal, yang penting di sini kita menguasai FPB dan KPK, tapi FPB aja. Nah, bagi yang bingung cara mempelajari FPB bagaimana, pada episode-episode awal saya pernah membahas kupas tuntas KPK dan FPB. Nah, coba buka kembali materi tentang FPB di situ ya. Nah, kalau sudah paham baru balik lagi ke sini gitu ya. Dan tonton terus, jangan di skip, karena kalau di skip bisa gagal mandiri. Kalau gagal mandiri ya nanti jadi bingung, kok tiba-tiba dapatnya segini gitu. Gimana cara Bang Tio gitu ya. Jadi tonton terus dari awal sampai akhir, jangan di skip ya. Saya rancang materi ini itu mudah dipahami gitu. Jadi tidak perlu diulang-ulang, tapi kalaupun misalnya masih bingung bisa diulang-ulang, dan tapi jangan di skip gitu, karena diulang berapa kali pun kalau di skip pasti masih bingung. Jadi tonton terus dari awal sampai akhir, jangan di skip supaya tidak gagal mandiri. Nah, kalau masih bingung juga silakan kritik saran di kolom komentar, disertai dengan menekan tombol like, subscribe, sama lonceng, supaya kalau ada pemburuan data Sarah dapat informasi lebih dulu dari yang lain. Dan kalau menurut Sarah ini informasi ini bagus, wah kebetulan Bang Tio itu tangga saya tuh jadi panitia kurban, bingung deh gitu kan, gitu apa ngitung-ngitungnya. Ya udah, kalau itu kebetulan kasih tahu mereka bahwa di channel Rasa Hidup pada saat ini sedang membahas tentang menentukan mustahik hewan kurban, peserta cara menentukan hewan kurban yang baik ya gitu. Jadi karkasnya berapa persen gitu kan, supaya nanti hasilnya maksimal. Oke, begitu. Nah, mudah-mudahan episode kali ini bermanfaat untuk yang khususnya ini ya, panitia kurban gitu, dan juga untuk mustahik kurban, supaya jadi mereka nanti, oh iya ternyata gue dapetnya segini untuk yang mustahik ya. Untuk yang panitia kurban itu bisa lebih siap lagi dalam mempersiapkan nanti persiapan hewan kurban, karena masih 10 hari ya. Jadi pada saat episode ini dibuat itu kurang 10 hari lagi dari tanggal 29, jadi tanggal 19 ya. Mudah-mudahan bermanfaat gitu kan. Dan bagi para donatur saya doakan itu rezekinya bertambah. Nah, dan bagi para mustahik saya doakan, bagi yang sekarang Sarah menjadi mustahik, saya doakan tahun depan itu Sarah menjadi donatur gitu kan. Begitu, karena tangan di atas lebih baik dari tangan di bawah gitu. Oke, amin amin ya rabbal alamin gitu kan. Mudah-mudahan channel ini bermanfaat untuk semuanya gitu kan, dan juga bermanfaat untuk alam semesta beserta makhluk yang ada terkandung di dalamnya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa pada episode berikutnya yang lebih dahsyat, lebih bergelora, lebih bertenaga, lebih berenergi gitu kan, dan lebih bermanfaat dari episode sebelumnya begitu. Oke, demikian, terima kasih atas perhatiannya. Bila taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.